There's not much to do when all I can is thinking about you. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidup di kota rantau, tepatnya di kota Cikarang. Oke bunda-bunda dan teman-teman semuanya, langsung aja ke videonya ya. Sesuai dari isi judul di thumbnail video aku kali ini. Dan kali ini aku mau sharing pengalaman aku menjadi pejuang garis 2 ya teman-teman, sambil aku bebersih di bagian kulkas karena kotor banget kulkasnya. Dan sebentar lagi aku juga mau belanja mingguan food fry gitu ya teman-teman, jadi aku gercep untuk bersih-bersih kulkas. Dan khusus banget di video kali ini, spesial banget, aku mau curhat isi dari pemikiran aku, hati aku, dan perasaan aku sebagai pejuang garis 2. Dan di video kali ini aku ingin mencurahkan semua perasaan aku ke teman-teman subscriber aku yang udah support aku selama ini dan udah menyemangatin aku di setiap harinya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Masya Allah, aku itu menjadi pejuang garis 2 dari 2022 ya teman-teman, tepatnya di bulan Maret. Dan aku mau sharing ya teman-teman di video kali ini dari dukanya dulu ya teman-teman saat aku menjadi pejuang garis 2. Jujur untuk dukanya itu cuma 50-50 ya teman-teman, karena aku pribadi orangnya itu ngejalanin aja dan selalu berpikir positif. Mungkin ini yang terbaik gitu ya teman-teman. Masya Allah, di awal nikah itu mungkin aku down gimana ya teman-teman, apalagi kan kebanyakan orang habis nikah hamil dan langsung bisa hamil gitu ya teman-teman. Tapi memang aku pribadi orangnya itu kalau ingin melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu dari ucapan orang itu, aku orangnya itu dibikin ketawa gitu ya teman-teman. Aku orangnya nggak baperan, jujur aja ya teman-teman. Mungkin kalau aku nangis gitu cuma sebentar ya udah lagi gitu. Jujur aku orangnya itu anti baper ataupun ucapan orang-orang gitu, karena aku percaya banget sih sama namanya takdir itu yang terbaik banget untuk aku. Apalagi aku sering ikut kajian Ustazah Halimah ya teman-teman, jadi mental aku bener-bener tertata banget saat ikut kajian. Banyak banget ilmu, pengetahuan, dan banyak juga mental aku yang tertata selama ini. Jadi aku jujur suka banget sama kajian Ustazah Halimah. Kalau di area deket sini aku selalu pasti ngikutin gitu, karena menurut aku itu me time aku banget saat menjadi pejuang garis 2. Dan lanjut ya teman-teman, sambil aku cerita, kali ini aku mau bersih-bersih kulkas karena udah kotor banget ya. Bisa teman-teman lihat gimana keadaan kulkas aku yang untuk 2 minggu belum aku bersihkan, karena hari ini juga mau aku bersihkan full semuanya. Lanjut ya, masih di cerita aku. Jadi untuk dukanya itu, aku pernah ya teman-teman di kampung halaman sih, kalau di kota rantau itu nggak ada yang ngomong atau bikin aku sakit hati. Pas di kampung itu ada yang bilang gini teman-teman sama aku, Rizka, kenapa kamu belum hamil-hamil? Awet banget sih, lama banget sih. Emangnya aku itu Allah ya teman-teman yang tahu kapan aku bisa menentukan hamil. Jadi aku, Masya Allah, ketika ada orang yang bilang aku kayak gitu, aku bener-bener aku diemin aja. Kalau enggak, aku alihkan pembicaraan lain. Dan aku pas kejadian itu aku jawab ya teman-teman, iya nih mbak, aku belum hamil, doain ya biar aku cepet hamil, dan doain aku juga biar aku diberikan kelancaran. Aku cuma jawab itu, dan di hari itu juga aku nggak ngerasa baper sama sekali, nggak nangis, nggak apa. Aku bikin positive thinking dan ketawa aja. Kalau aku gitu orangnya teman-teman. Meskipun di awal nikah doang sih aku nangis, di awal-awal 1 bulan lah aku nangis itu.
Duh, bingung banget. Dan aku juga punya pemikiran, cuma aku kali ya teman-teman, dan bisa ditiru ataupun enggak sesama pejuang garis dua. Aku itu punya pemikiran kalau aku baru nikah langsung ditakdir Allah hamil, pastikan aku lebih lama untuk kontrak ya teman-teman. Tabungan aku pastikan buat persalinan gitu kan. Jadi mungkin ini adalah takdir terbaik Allah yang dipilihkan buat aku, biar aku dalam 1 tahun itu nabung, biar bisa punya rumah seperti ini ya teman-teman. Aku selalu berpikir kayak gitu, jadi buat aku nggak down sama sekali. Lanjut ya teman-teman, kali ini aku mau bersih-bersih untuk kaca-kacanya dan kotak-kotaknya ya teman-teman, karena udah kotor banget dan banyak banget kuning-kuning gitu loh teman-teman. Jadi aku cuci aja di kamar mandi, sekalian aku mau cuci bagian piring ya teman-teman. Dan lanjut lagi, masih di cerita aku itu selalu memikirkan hal itu dari segi positifnya dulu tanpa mikirin negatifnya, karena aku menjadi pejuang garis dua itu 1 tahun ya teman-teman, dan ini udah hampir 1 tahun lebih ya teman-teman. Semoga sih secepatnya aku diberikan garis dua, amin. Karena Masya Allah aku udah semakin lega ya teman-teman, dan udah ngerasa Masya Allah impian aku itu udah Allah wujudin semuanya, dari punya rumah, dari YouTube, dari pas suami aku kartap. Kalau aku langsung dikasih nikmat hamil di saat itu juga, aku takut juga ya teman-teman. Mungkin Allah juga biar aku tidak sombong, biar aku tetap merendah, biar aku bisa tetap ikut kajian, memperoleh ilmu dulu gitu mungkin ya teman-teman. Aku selalu ambil positifnya di semua kejadian. Dan kata pas suami juga, dia nasihatin aku, kalau semuanya jadi satu, dikasih nikmat sama kamu, terus mana cobaan buat kamunya? Terus aku selalu berpikir positif dan aku gak down lagi ketika pas suami nasehatin aku seperti itu. Mungkin semua rumah tangga itu memiliki cobaan masing-masing ya teman-teman. Jadi ada yang dicoba seperti ini, seperti itu. Jadi aku selalu ngambil hikmah di setiap keadaan dan di setiap situasi, entah rumah tangga, entah proses nikah, entah proses lamaran aku. Bener-bener banyak banget lika-likunya dari suka dukanya. Jadi menurut aku untuk dukanya cuma beberapa persen aja ya, walaupun awal-awal sedih banget. Sekarang aku udah bener-bener nerima dan netral aja jalanin hidup. Apalagi sedikit demi sedikit Allah itu udah baik banget sama aku, bahkan udah melampaui dari kata baik sih menurut aku. Suami aku udah di karyawan, aku udah ada rumah, dan YouTube aku udah jalan, itu udah alhamdulillah banget. Semoga sih Allah bisa melengkapi kebahagiaan aku ya teman-teman, dan di 2024 aku bisa hamil dan melahirkan, amin. Dan untuk sukanya aku menjadi pejuang garis dua ya teman-teman. Jadi kalau aku ikut kajian ataupun aku itu ikut pergi, aku belum punya kesibukan yang 24 jam ngurus anak ya teman-teman. Dan aku juga masih banyak waktu sama pas suami gitu kita, karena kan kita belum punya anak ya teman-teman, bisa jalan-jalan kemana, kesini, pokoknya kan nikmatin banget. Karena aku sama pas suami itu RDR-an itu 8 tahun ya teman-teman. Sebelum nikah itu kita RDR-an, dan setelah menikah 2 hari menikah aku langsung ikut pas suami ya teman-teman. Jadi sebelum nikah itu aku udah memutuskan surat resign, pengajuan resign kerja aku dulu itu kerja 5 tahun ya teman-teman. Jadi aku memutuskan resign dan ikut pas suami di kota rantau. Menurut aku kalau kita mensyukuri apa yang Allah berikan ke orang, kenikmatan gitu, dan setiap orang itu bisa bersyukur, itu rasanya Masya Allah nikmat banget sih teman-teman. Apalagi Allah itu masih dikasih nikmat yang luar biasa buat aku ya teman-teman. Nikmat yang bikin aku ngerasanya nggak mungkin banget hal ini terjadi, tapi atas kehendak Allah terjadi ya teman-teman. Apalagi Masya Allah teman-teman, bukannya aku sombong atau menyombongkan diri ya teman-teman, aku hanya sharing aja.
Jarak di 10 bulan nikah, pas suami kerjaannya lancar, udah jadi karyawan. Jarak 1 tahun nikah, kita bisa ngambil rumah, itu udah nikmat banget sih untuk rumah tangga kita. Jadi kalau aku belum dikasih keturunan anak, aku sedih don, aku kecewa sama Allah. Masya Allah, itu menurut aku bener-bener pemikiran yang negatif banget, yang gak bersyukur gitu ya teman-teman. Jadi aku selalu mengambil hikmah di balik apapun kejadian yang Allah takdirkan untuk aku teman-teman. Jadi Masya Allah, aku jadi sharing ya buat teman-teman semuanya di vlog aku kali ini. Semoga curhatan aku bermanfaat ya teman-teman. Dan untuk sesama pejuang garis 2, aku doakan juga semoga di 2024 kita sama-sama hamil ya. Dan untuk yang mentalnya lagi down gitu atas ucapan orang atau kejadian apa, kita sama-sama bebenah ya teman-teman, untuk memperbaiki diri dan sama-sama untuk berpikir positif agar kita melangkahnya itu enak ya teman-teman. Karena sebagai pejuang garis 2, kita nggak boleh merugi waktu untuk menangis, untuk down, untuk galau-galauan terus. Masih banyak hal baik kok yang harus kita syukuri, apalagi masih banyak hal baik pastinya. Teman-teman, sampai di sini dulu ya vlog aku kali ini, curhatan aku kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.